Bisa paham nggak? Si anak kan punya banyak teman kan? Nanti ketika masa pandemi selesai kan sering main-main ke rumah temannya, dan dia bisa jatuh cintanya sama bapaknya teman. Sama bapak, ibu dari temannya. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Dan ini kalau diperluas, mohon maaf, dalam masa-masa lalu saya sampai materi itu masuk ke dalam seminar sakinah mawaddah warahmah suami istri ya. Sebenarnya jadi sangat luas banget gitu, nggak cuma bicara tentang kesusahan kita di HMI. Ya kadang-kadang suami sama istri jadi nggak sering sinkron tuh gara-gara nggak tahu karakter pasangannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang Anda harus pahami bahwa ketika mau memahami ini, tolong petakan diri Anda dulu, ya. Petakan diri Anda dulu. Anda lebih mudah menilai diri Anda sebelum menilai orang lain. Tipe pertama adalah apa tadi? Koleris pemimpin. Itu adalah tipe yang ya secara umum kalau dalam ruangan seperti ini semuanya serentak masuk ke dalam ruangan. Saya pernah dalam training hari ini saya sering bikin seperti itu. Semua kumpul dulu, nanti udah jam sekian baru masuk. Saya mau melihat soalnya siapa nih tipe yang koleris, yang koleris, tangan koleris, pragmatis. Tipe koleris nih pemimpin kemungkinan duduknya di depan atau di belakang Bapak Ibu? Depan. Yes, sudah mulai paham. Ya. Jadi begitu dia, kalau dia koleris dia pasti langsung masuk duluan dan duduknya di depan. Ya. Itu tipe pemimpin, ya. Koleris. Dan ini tipe Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita mau batin koleris semua nih. LED leader. Betul. Ya. Jadi penting juga beradaptasi, ya. Kalau Bapak Ibu baca saya pasti susah membaca di saat sekarang. Ya, kenapa? Karena saya sudah beradaptasi. Mana yang diperlukan oleh kita harus kita ambil, ya. Secara sederhana kita mencontoh dari sahabat terdekat Rasulullah SAW. Siapa yang tipenya koleris? Ada yang tahu nggak? Yes, betul. Siapa? Umar bin Khattab. Maka siapa yang punya gaya seperti Umar bin Khattab, dia sudah bisa mengatakan saya koleris. Kamu ngomongnya perut Ya. acara. Ya, jadi 4 sahabat Rasul ini beda-beda loh karakternya. Jadi makanya kenapa saya suka dengan karakter ini, kok nyambung sama sahabat Rasulullah ya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya mitra ya koleris, Anda nggak akan pernah berhasil mensukseskan dia dengan cara nyendok makan ke mulutnya. Kamu harus gini ya, kamu harus gini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Paham maksudnya nyendok itu? Nyuapin ya. Orang koleris nggak suka disuapin. Ya. Jadi ya, apa yang harus kita kerjakan? Tanya sama yang bersangkutan. Bapak punya mimpi apa? Ibu mau berbuat apa? Ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai nggak? Ada cita-cita yang ingin diraih nggak? Ya. Itu yang ditantang Anda kepemimpinan dia. Anda jangan menjadi pemimpin di atas dia, nggak diterima sama dia. Bisa paham? Ya, mentor kan tidak harus selalu merasa di atas ya. Mentor adalah sahabat, gitu ya. Temani dia untuk mencapai impiannya. Lebih mudah membuat dia cepat kerja di HMI kalau begitu caranya. Tapi kan materinya udah ini kemarin. Yang dikasih bukan langsung harus begini. Gak diterima. Karena tipe pemimpin itu nggak bisa ditekan. Kalau ditekan dia kayak per, dia akan Apa ntar dia bisa tonton ulang. Kalau Bu Inta itu koleris ya. Terus Samiris ya. Dia artis ya. Artis. Sanggrisnya lebih dominan kelihatan. Sanggrisnya lebih dominan. Kalau Bu Novi jelas koleris lah ini. Semua didobrak ini. Semua. Iya betul. Ya, itulah tipe Umar bin Khattab. Bahagialah yang punya tipologi Umar bin Khattab ya. Luar biasa, kalau sudah pegang komitmen dahsyat luar biasa. Tapi memang kalau kita sebagai mentornya, kita harus bisa menyesuaikan sebagaimana Rasulullah SAW bisa meluluhkan hatinya Umar bin Khattab yang tadinya susah banget masuk Islam. Ya, jadi ini adalah ilmunya kita sebagai umatnya Rasulullah ya, untuk bisa membawa dakwah begitu mudah masuk kepada siapapun, termasuk hari ini kan dakwah ya. Saya itu nggak apa-apa loh Pak Arifin. Gak apa-apa. Yang penting dipahami, gak usah dihafal ya. Tapi kalian lihat ya, saya lihat kayak Pak Saiful Amri, beliau itu dulu orangnya gini banget ya. Sekarang tuh koleris banget, kenapa itu Pak? Ya dulu kan pemalu gitu, takut gitu. Ya emang menurut saya nih,
ini bisa membuat orang jadi dengan sisi virtual ini bisa sempurna Pak ya, bisa Betul, bisa sekali. luar biasa, terdidik lah, tertempa gitu. Kalau Tertempa. mobil lebih ke Cuma memang biasanya hewan sekali polis ya, iya. psikologinya yang bisa dekat kemudian kelihatan jadi samar adalah antara koleris dengan melankolis. Melankolis, pragmatis, ada Dari sedikit saya Umi ngomong. apa Pak? Itu yang pengaruh dari lingkungan. Jadi asalnya apa? Asal Jadi saya lebih ke jadi yang dengan Pak Romi melankolis tadi gitu. saya sambungkan dengan agak mirip dengan koleris. Anda bisa lihat ada yang juga punya tipologi akan menjadi seorang yang mampu betul-betul berjuang habis-habisan meraih platinum misalnya ya seperti itu ya. Ya. Tapi kok gayanya agak beda, bukan yang duduknya di depan, bukan yang senang ngomong gitu ya. Karena itu nggak mesti yang semua bisa sukses. Yaitu adalah orang-orang melankolis. Orang melankolis itu tipologi duduknya bukan di depan tapi di belakang. Ya, kalau barang-barang masuk semua, Tapi kan begini yang ke bawah melankolis duduknya di ini belakang. ya. Buat Ke ngapain? bawah lingkungan. Buat Makanya ngamatin yang lingkungan. di depan dia. Orang melankolis ini tabiat dasarnya adalah sutradara dan reporter. Ya, jadi dia senang ngamatin orang. Oh iya. Ya. Dia senang, oh, Bu Dewi, gitu ya, lihat leader HNI kan Bu Dewi di depan ya, beliau di belakang gitu. Pasti. Dia akan buat ya satu resume tiap orang akan dia buat. Makanya kalau dalam dunia umum, dalam dunia profesi, biasanya melankolis jadi seorang konsultan, jadi seorang psikologis, psikiatri dan seterusnya. Karena dia suka mengamati orang yang melankolis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau ketemu orang yang cenderungnya pendiam segala macam gitu kan, tapi kemudian dia tiba-tiba bisa melesat itu kalau Bapak Ibu sekalian bisa menemukan sesuatu target yang bisa Bapak Ibu instan ke dalam pikirannya. Jadi kita akan lihat nanti saya bisa sebutkan paling dari top 100 atau 300 leader kita tuh tipe-tipologinya beda-beda ternyata ya. Gak semuanya harus karena koleris maka dia sukses. Ada juga yang melankolis. Tipologinya kok disuruh depan, aduh, paling berat tuh orang melankolis tuh. Gak bisa ngomong. Tapi kan kerja hari ini bukan di atas panggung. Iya betul. Itulah mengapa kemudian bisa sukses. Di ruang tamu Pak ya. Tepuk tangan bagi kita yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oke Pak Erwin, kita jam 10. Oh iya, betul, betul. Kita ini resume dulu Pak ya. Resume, ya. Udah agak dekat. Bapak Ibu harus memahami ilmu ini Bapak Ibu karena Bapak Ibu akan ketemu dengan ragam orang yang berbeda-beda. Bapak Ibu akan tahu bahwa dia dominan di sifat mana dan kurang di sifat mana. Bapak Ibu bisa mulailah berinteraksi mereka dengan lebih humanis, lebih menarik, lebih mempesona, lebih berkesan ya. Sip, luar biasa. Ini nanti Pak Erwin bisa jelasin di sesi yang siang, tapi yang jelas ini Bapak Ibu harus segera ketemu. Saya terus terang aja Bapak Ibu harus paham secara ini. Nanti akan ada Stevie juga rata-rata dari sini juga Pak ya. Ya. Dia akan ketemu dengan pola-pola yang sangat berubah, sangat berbeda, sangat bervariasi. Oke bahagia, saya akan teruskan lagi nih Pak Erwin. Ya. Biar Bapak Ibu nanti kita akan tampilkan para bintang Mas Pak Erwin ini. Saya semua para ini, teman-teman bahagia. Saya ingin ajarin sebenarnya para itu penyakit kita ya Bapak Ibu. Penyakit kekawan kedelah kita di orang Muslim ini sering sekali tabu ngomongin duit ya. Mungkin karena kita jarang punya duit Pak Eko ya. Aduh, memang kita sudah terlahir banyakkan dari kita umat Islam Indonesia itu ya banyakkan orang-orang yang nggak punya lah. Rata-rata kalau misalnya cerita gimana jadi LED Pak, latar belakangnya MBB Pak, miskin banget. Ya mana nih? Oh lagi nih. Jadi bahagia. Ayo next Pak. Saya ngajak kepada Anda. Coba karena kuantum data di sekarang Pak Erwin ini dari teorinya ini quantum leap ini atau leapfrog ini itu tidak bisa Bapak Ibu jalankan kalau nggak ada change of paradigm. Change of paradigm. Change of paradigm ini ya sebenarnya bahasa lebih kerennya ada lagi mindset lah, nyetel mindset kita ya. Next Pak. Oke. Nah sekarang bahagia saya akan ajak kepada Anda kepada kontribusi Pak ya.
Bapak Ibu kan biasa sering menyampaikan bahwa saya akan jadi bendaharanya Allah, gitu. Orang yang paling kontributif, ya. Benarnya Allah berarti Bapak Ibu bendahara pengeluarannya bukan pemasukannya. Karena benar pengeluaran Bapak udah punya ya, bendahara yang nyoh-nyoh. Makanya sekarang kalau zikir Pak Akbar itu dirubah, bukan kayak gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi nyoh-nyoh kayak gini. Jadi subhanallah, subhanallah, nyoh itu. Mohon maaf Pak Nasruddin, ini bukan ini mode-mode, bukan bedah. Ini guyon, tapi yang jelas adalah kontribusi adalah ngasih Pak, ngasih, give. Anda itu kerjanya give. Kalau Bapak punya harta kerjanya give. Kerjanya sekarang adalah gimana berkontribusi terbaik. Kontribusi terbaik sekarang bahagia ini terserah Bapak Ibu kita hari ini ya. Tapi Bapak harus tahu bahwa ini Pak Heru sudah membuktikan, ini kan salah satu profil yang membuktikan bahwa HNI hari ini itu bisa membuat orang itu jadi dikdaya di bisnis. Bisa gede banget Bapak Ibu, bisa gede banget. Cuma mungkin kita hari ini kan belum pernah dapat. Bisa jadi memang kadang-kadang merasa cukup itu jadi masalah, atau doanya salah. Saya baru pagi saya dengerin kuliah hari ini saya dengerin kuliah dari Pak Khalid Subhasalam. Beliau mengatakan ya, kita doa itu sekarang harus dirubah. Beliau sendiri mengatakan saya doanya itu tak rubah 4 tahun yang lalu Pak. Coba itu lama yang Ustaz doa kan keren. Doanya ya tidak lagi ya Allah, saya sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Saya sudah senang, sudah bahagia, bersyukur. Sekarang doanya dirubah Pak. Ya Allah berikan apa yang terbaik. Yang terbaik untuk hidup ini. Kayak gitu. Dulu di 4 tahun yang lalu beliau ketika keluar kota, sekalian keluar kota ini, ceramah-ceramah ini, ya Allah, mau kasih apa saya terima dengan ikhlas. Pakai apa dengan sekarang Bapak Ibu doanya beda. Ya Allah, berikanlah saja terbaik untuk keluar kota. Sehingga dari 4 tahun yang lalu beliau dari doa itu nggak pernah keluar kota kecuali pakai pesawat bisnis Pak. Dengan cara apa? Walaupun saya nggak punya duit, karena saya berdoa kayak gitu, Allah kasih bisnis. Bisa aja gitu. Kenapa? Karena doa itu memang kayak kita belum mengatakan ya tamak kepada Allah. Allah punya banyak kok. Jadi seperti itu Pak sekalian. Itu Ustadz kita salah satu tokoh ulama kita yang beliau berdoa kayak gitu. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Sehingga beliau kalau pergi mana-mana sekarang ya saya pergi mana-mana saya pakai pesawat dan bisnis. Akhirnya saya tadi kayak saya minta tolong pakai bisnis. Nggak punya duit lah, nggak masalah ya. Kecuali mungkin utang itu mungkin repot ya. Nah ini baru bahagia. Bapak Ibu berbahagia. Hari ini kalau Anda ingin kontribusi itu, maka salah satu ukurannya kalau Dr. Maudi mengatakan ukuran adalah kontribusi Bapak Ibu. Kontribusi bisa dimaterialkan. Coba Pak Rafiq jangan ukur bonus Pak Rafiq ya begitu. Dan jangan jadi agen leader untuk dapat bonus berapa Bapak Ibu. Dia bilang begitu. Tapi ajarin berapa banyak yang bisa keluarkan dari hasil itu. Berapa banyak ukurannya jelas Pak. Ukurannya kalau Bapak Ibu ingin optimum ya, optimize gitu ya. Kayak sahabat Nabi, para masalah khusus ya, sepertiga lah Pak. Sepertiga. Saya ingatin lagi, kalau Bapaknya duitnya banyak, sepertiga itu keluarga nggak habis-habis Pak. Nggak habis-habis. Karena kita bukan nggak biasa naik kapal pesiar, nggak biasa beli jet pribadi gitu kan. Nggak biasa Pak. 100 juta itu harus sekalian, sangat pengalaman saya itu berlebih dengan semua kebutuhan yang ada bos sekalian. Tidak harus jajan tiap hari, tidak harus. Tapi sudah bahagia. Rumah sudah gede, mobil sudah nyaman, halaman luas, hidup sehat gitu lah. Nah ini itu pertama. Jadi akhirnya Bapak bahagia kami akan ajak pendekatan Anda adalah hari seberapa sedekah Anda itu memang akan pengaruh pada seberapa penghasilan Anda. Rata-rata kalau Bapak Ibu orangnya dari awal sudah tidak kikir lagi, belum dapat sudah kikir itu bahaya. Belum punya udah kikir. Saya nanti zakatnya 10% aja lah. Jadi kalau dapat 1 miliar ya 100 juta ya. Ini belum dapat sudah kikir juga itu. Ya Bapak Ibu bahagia itu biasa. Karena apa? Karena 1 miliar itu kalau Bapak Ibu nanti punya itu buat pulang-pulang ini udah melimpah ruah Pak. Melimpah ruah. Mau buat apa lagi? Kalau nggak dipakai dengan bagus, belinya motor, mohon maaf
mobil-mobil terus ada orang jalan dibeli juga. Ini pertama. Yang kedua adalah beliau mengatakan, bahwa salah satu ukuran kontribusi Bapak Ibu meraih sukses di HI adalah seberapa banyak leader yang ada lahirkan. Itu penting karena ada sama dengan mendistribusikan harta kepada banyak orang, mendistribusikan hasil kepada banyak orang. Nah, ini teman bahagia. Nah, kita tahu bahwa kita kan sudah buat model Pak Erwin ya, yang namanya leader dihasilkan juga jalur langsung Pak ya. Kalau leader level 10 ya bukan ya. Jadi Bapak Ibu bahagia sudah yang namanya great new leader itu adalah level 1 Pak. Kalau ada takdirkan memang langsung melahirkan 3, itu sedekah buat kita lah, dan kebaikan buat kita lah, sinar buat kita. Tapi secara sektornya adalah Anda itu melahirkan itu seberapa banyak melahirkan leader adalah seberapa banyak Anda melahirkan jalur LED. Karena ketika di bawah itu udah langsung bentuknya macam-macam, kontribusi dari banyak. Tapi kalau Anda langsung biasanya atau ada yang mengkritik langsung itu adalah Anda mengkritik dengan tangan Anda sendiri. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada Anda hari ini, saya khawatir bahwa LED itu gak yakin kalau HNI bisa membuat orang itu punya miliaran. Itu khawatirnya gitu Pak. Apa sih ya? Masa sih? Dulu kan mungkin juga begitu Pak ya. Dulu mungkin kalau maaf salah satu orang yang leader HNI ini yang cukup pesat perkembangannya. Saya contohkan Pak Ahmad Sarif lah. Pak Ahmad Sarif itu kan mungkin lahir dari barang-barang kita yang di sini nih, di sini rata-rata lahirnya itu hari lahirnya sama lah. Hari lahirnya sama. Oh, ada orang yang baru reborn gitu, lahir kembali. Ada yang memang dari dulu segitu belum gede gitu lah. Rata-rata ya 100.000 lah awalnya tuh para top black belt lah. Apa pro black belt lah. 100.000 mungkin bahkan di bawah 100.000 udah LED terus sini. Tapi baru bahagia Pak dengan kekuatan keyakinannya itu saya melihat ya di sini ada Pak Angga sama Pak Ahmad Sarif ya sebagai contoh buat berdua ini. Karena Pak Ahmad ini sudah 900 sekian kurang 1 juta kurang dikit, Pak Ahmad sudah 1,5 juta. Dan itu adalah pencapaian yang luar biasa buat kita. Karena jarang orang yang dia terus tumbuh dengan baik, jarang. Tiba-tiba kalau bahasa kita Pak Akhil 300 mentok ya, tiba-tiba agak ada bottleneck gitu, macet di mana gitu. Dulu kalau macetnya kan rata-rata 20, awalnya 15, 12 gitu. Ada orang tiba-tiba jatuh di situ, terus kemudian 30-an di situ bottleneck lagi gitu. Terus ada lagi sudah 100 bottleneck lagi, 300 sudah mulai lah. Kadang-kadang juga yang 300 tiba-tiba nggak bisa naik-naik gitu kenapa itu? Tapi Pak Ahmad Sarif bisa 1,5. Artinya bahagia kita sebenarnya punya kesempatan yang sangat besar untuk bisa meraih sangat besar di sini. Yang penting memang kita harus kalau bahasa orang itu mendobrak model-model lama, mendobrak gaya lama dengan kita berharap pada Anda hari ini ikut yakin bahwa sekalian Anda harus punya keyakinan yang sangat kuat bahwa HNI Bapak Ibu kalau ada tekuni dengan baik dari sekarang sampai 5 tahun ke depan itu kita akan bisa melihat orang-orang yang ya tadi itu sedekahnya 10 juta per hari Pak. Seberhari itu kalau sedekah 10 juta per minggu aja kita pada Jumat itu diumumkan sama masjid. Assalamualaikum, ini dari hamba Allah satu amplop putih 10 juta begitu. Saya pernah di masjid besarnya Sekap Purwokerto nih Pak, masjid besar Agung Purwokerto itu satu hari di Jumat itu ada orang ngasih amplop itu pas saya kaget semuanya Pak, sekitar 3 atau 4 juta rupiah, kaget semuanya ada orang yang sebanyak ini gitu. Hanya diumumkan lewat begitu pengumuman hari ini kita mendapatkan sedekah infak Jumatan ada satu amplop sebesar 3,9 dari hamba Allah karena nggak tahu dari siapa itu saking gembiranya Bapak sekalian itu menggambarkan betapa kita memang umat ini sangat butuh duit itu lah. Sangat butuh duit dipenuhi oleh orang-orang Islam, orang-orang pengusaha. Nah ini Bapak Ibu sekarang baru bahagia. Sekarang Bapak Ibu saya akan coba bantu Bapak Ibu sekalian. Ini dua hal. Dua hal pertama, omset dan revenue itu ukuran Bapak Ibu punya member bisnis itu di sini. Imprim bisnis Pak Erwin ini dari Fox dan Fox
itu adalah salah satu poin utama adalah omset dan revenue. Kemudian mereka menetapkan revenue. Bahkan Fox ini menilai orang perusahaan yang akan masuk bursa saham itu dia harus punya revenue yang bagus selama 5 sampai 10 tahun. Atau kalau minimal kalau masuk ke IPO biasanya 3 sampai 5 tahun. Revenue ini buat sekalian. Revenue kalau di kita ini revenue adalah TPG bersih Pak. Coba Bapak nanti coba hitung TPG bersih itu kalau Anda punya bonus dibagi TPG bersih, itulah Bapak Ibu punya kesempatan untuk meraih net profit income dari itu. Jadi kalau kayak Bu Yulian tadi ya, Bu Yulian tuh omsetnya tuh bonusnya tuh 2% dari TPG Pak, saking udah jumbonya. Tapi ketika pakai TPG bersih udah 23%, berarti pasti dia akan melebatnya. Nggak mungkin nggak melebat. Walaupun ada jumbonya mungkin di Bu Andri beda seperti, tapi dia melebat ya, karena dia punya TPG. Coba nanti Pak Wasit cek deh Pak Wasit ya. Pak Nasrin cek, kalau udah ini Emerald Pak Wasit, Emerald itu bisa dicek gimana revenue-nya. Jalur kokoh Wasit, jalur kokoh itu 6.000 ke atas, 6.000 ke atas. Sebenarnya kalau nanti dilupa bisa di 9.000 Pak ya. Sesuai dengan syarat gede sih. Jalur LED ini jalur LED. Anda punya orang-orang kuat. Total LED di bawah Anda punya orang-orang kuat total dari seluruh tim Anda. Nah ini baru bahagia. Ini sebagai sebuah bentuk Bapak Ibu bahagia ini akan saya bantu Pak. Tapi kita sudah ketemu itu sederhananya. Kalau Anda ingin 1 miliar per bulan di tahun kelima besok ya, 5 tahun ke depan ini, Anda harus bangun itu 3 kali lipatnya dari profilnya Pak Edwin. Ya, ini mohon maaf ya, rahasia ya. Jadi saya tuh melihat karena yang paling mudah bagi perusahaan untuk ukur seberapa alaminya bagus perusahaan ini kokoh itu dari Pak Edwin. Karena Pak Edwin adalah leader yang paling kokoh dari walaupun nggak nampak benar-benar paling kokoh. Nah itu karena jadi manajemen memberikan kesempatan kepada yang lain jadi platinum, tapi belum paling kokoh. Nah itu bahagia. Ini sederhana Bapak hari ini Pak boleh belajar. Kalau Anda ingin seperti model ini, maka Bapak dibuat coba seperti 3 kali lipatnya. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah beliau hari ini yang sering saya lihat itu rata-rata adalah 7 sampai 8 yang sangat kokoh di atas 300.000. Sisanya 14 dari 7 sampai 8 juga itu yang sudah mulai tumbuh. Jadi kalau sekarang sepertiga miliar Pak. dengan jaringan dengan bonus bersih sepertiga miliar. Jadi kalau Bapak Ibu atau minimal